Penggerak Angkatan 10 Bangka Belitung, kami selalu bersatu. Dari pesisir hingga puncak bukit, kami melangkah dengan semangat. Bangka Belitung tanah yang kami cinta, mengabdi untuk pendidikan mulia. Guru penggerak pembawa cahaya, menyinari negeri dengan ilmu dan asa. Siang Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Gimana kabarnya Pak Hairul Budiman? Saya dengar Bapak ingin melakukan coaching. Nah, Pak. Baiklah Pak, saya di sini nanti peran saya sebagai observer dan mengenai proses coaching yang akan Bapak. Oke, Pak. Siap Pak. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang nanti akan saya lakukan. Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Ya, siap. Kan ya. Dalam prinsip coaching itu kan ada yang namanya kemitraan, kemudian ada yang namanya proses kreatif, kemudian ada juga yang namanya memaksimalkan potensi. Kan? Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terlebih dahulu sebelum Bapak melakukan coaching. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Oh, kompetensi yang akan saya kembangkan itu pertama itu Pak, pertanyaan yang bobot. Pertanyaan yang berbobot. Saya ingin melatih bagaimana menggali pertanyaan-pertanyaan pada coaching itu yang berbobot menilai tentang masalah yang akan dihadapi coaching tersebut Pak. Kemudian coba saya lakukan tentang materi pembelajaran kehadiran atau menulis ini Pak. Itu yang saya coba kembangkan. Oke, bagus sekali Pak. Nanti akan saya bantu untuk mengamatinya Pak. Ya, siap, terima kasih Pak. Kemudian kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching Bapak nanti? Secara spesifik, Ya misalkan pilihlah 2 atau 1 saja, karena 3 tadi. oh ya, mungkin salah satunya yang ingin saya detailkan itu masalah kemitraan tadi. Kemitraan tadi. Ya, kemitraan. Jadi bagaimana si coach ini nyaman dengan kehadiran saya, Pak, tidak terlalu terbebani seperti itu, Pak. Iya. Oke lah, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus kepada bagian yang itu. Oke. Ya, Siap. supaya lebih maksimal nanti ya. Hmm. Oke, untuk indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang Bapak ingin lakukan itu indikator yang seperti apa? Indikator tercapai itu mungkin saya akan melihat coach ini bisa mengungkapkan perasaannya itu dengan sebenarnya Pak. Kemudian dia menjelaskan permasalahan mereka, permasalahan coach ini secara nyaman. Kemudian mungkin saya bisa mengiringi coach ini dalam mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut Pak. Bagus sekali Pak. Baiklah Pak, kalau begitu nanti setelah ini silahkan Bapak lakukan coaching dengan Pak Eko ya. Baik Pak ya Pak. Silahkan bertemu dengan yang terpenting. Oke siap. Kalau begitu terima kasih Pak. Ya, Saya permisi dulu Pak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hairul Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tom. Sehat ya Pak ya, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Jadi saya minta waktunya Pak, dengan yang saya hubungi kemarin ini menjadi kita kalau tidak mengganggu kalau ada waktu saya pengen bercerita dan menyampaikan permasalahan sehari-hari. Oh oke Pak. Jadi Bapak datang ke sini, Bapak mempunyai masalah ya Pak. Sebelum menceritakan permasalahan Bapak ini, Pak, bagaimana perasaan Bapak dulu datang ke sini Pak? Adakah pikiran yang lain atau seperti apa Pak? Kalau sementara ini sih alhamdulillah untuk suasana dan yang lain-lainnya tidak ada Pak. Saya benar-benar masih kepikiran dan mau terfokus terhadap permasalahan yang akan saya ceritakan ini. Oke, baik. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Jadi Bapak sudah fokus dalam permasalahan Bapak untuk Bapak sampaikan kepada kami, kepada saya Pak. Kemudian untuk selanjutnya boleh kita santai sejenak dulu Pak. Boleh tarik apa seperti apa. Oke. Nah
terlambat itu Pak, siswa itu orang yang sama atau yang berbeda-beda? Ada orang yang sama, ada orang berbeda-beda. Jadi hampir setiap hari Senin sampai Jumat itu ada saja yang terlambat. Jadi Senin sampai Jumat ada saja Pak. Ada yang terlambat. Oke Pak. Dari anak-anak yang terlambat itu Pak, sudah belum Bapak mencari tahu apa masalah mereka yang terlambat? Jadi dari pendataan kami dan guru-guru tiket maupun guru partisipatif yang bertugas pada hari-hari di depan-depan itu, kami ada buku laporan Pak, laporan harian dan mingguan itu yang didata anak-anak yang terlambat itu rata-rata yang terlambat itu dikarenakan bangunnya kesiangan karena mereka itu banyak main game Pak, dengan gadget mereka, jadi tidak dikontrol untuk menggunakan waktunya. Contohnya seperti itu. Memang zaman sekarang ini kan kalau bermain HP itu kadang mereka lepas kendali dan sesuatu benar sekali itu Pak. Nah, dalam permasalahan Bapak ini, seberapa jauh sih mengganggu pikiran Bapak itu Pak terhadap keadaan anak-anak itu pada keterlambat ini? Ya, kami merasa dari permasalahan tersebut ya cukup mengganggu pikiran kami. Jadi dengan acara-acara sekolah kan sudah ada aturannya. Benar. Mereka sudah melanggar aturan sekolah tersebut. Dan kami juga sudah melakukan beberapa strategi metode, tapi masih ada yang terlambat. Oh, jadi Bapak sebelumnya sudah melakukan strategi untuk Ya. menanggulangi anak-anak yang terlambat. Jadi memang belum berhasil. Memang kelihatannya belum berhasil. Kalau boleh tahu apa saja tindakan sebelumnya Pak? Tindakan kami sebelumnya pertama memang kami mendata nama siapa aja, terus dari pendataan itu kami buat grafik dalam kantor. Dan kami sudah melakukan beberapa pendekatan nama, terus institusi, terus juga kami mengingatkan mereka dengan konsekuensi Pak, dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Tapi masih ada aja yang terlambat. Jadi tindakan-tindakan Bapak pencegahan itu juga sudah ada ya Pak? Karena berupa restitusi maupun memberikan peringatan, tetap saja belum berhasil. Nah, sejauh dari dua cara tersebut ada lagi nggak cara yang Bapak lakukan sebelumnya? Yang lainnya sudah kami lakukan. Selain dua tadi memang posisi penghukum juga sudah kami lakukan. Pendekatan-pendekatan yang lain sebagai pemantau, sebagai teman sudah kami lakukan semua. Tapi grafik itu terus turun naik dan tetap ada. Tapi kami mungkin punya rencana yang lain untuk masalah ini. Oke, jadi Bapak ini kalau saya lihat sudah sangat ekstra ya Pak dalam menanggulangi anak-anak Bapak ini dalam melakukan tindakan-tindakan pencegahan keterlambatan tersebut. Nah, jika terus begini, apakah Bapak sudah ada pikiran dengan ada strategi lain gitu? Jadi untuk kegiatan ini atau permasalahan saya mempunyai rencana Pak, untuk aksi saya. Yang pertama kami akan melibatkan peran orang tua untuk berkolaborasi untuk meningkatkan pernikahan. Berkolaborasi dengan orang tua ya? Kalau tahu seperti apa kolaborasi itu? Rencana kami nanti kami akan memanggil
mungkin jangka waktu 1 bulan atau 2 bulan ya, Pak. Ternyata pemikiran Bapak sampai seterusnya walaupun mereka tidak boleh terlambat tetap dipantau seperti itu, Pak. Oke, sangat bagus sekali Pak rencana tersebut, Pak. Mungkin akan ada yang terlibat orang lain Pak selain Bapak sendiri dengan rencana tersebut. Pasti Pak. Jadi untuk keterlibatan itu peran masing-masing itu kami akan berkolaborasi juga selain kepada orang tua, siswa itu sendiri, dengan pihak sekolah terhadap pendidikan. Semuanya berkolaborasi, terutama juga kepada pihak keamanan yang berada di depan, guru BK, dunia konseling, yang juga selalu berkomunikasi dengan anak. Baik Pak, itu saya rasa permasalahan Bapak sudah ditemunya itu sangat baik ya Pak. Kemudian memang untuk kedisiplinan pendidikan tidak hanya Bapak sendiri, perlu melibatkan seluruh warga sekolah itu sangat baik sekali. Saya sangat mengapresiasi sekali Pak langkah-langkah Bapak tersebut. Mungkin semoga saja yang apa yang Bapak rencanakan bisa tercapai nanti Pak. Mungkin seperti itu Pak. Silakan ada dulu Pak. Oke, Pak Khairul. Ya, Pak. Sudah selesai ya jadi melaksanakan coachingnya ya? Alhamdulillah selesai Pak. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Kalau selesai setelah coaching itu udah Pak. Oke. Tapi saat coaching tadi memang tidak terasa sedikit sibuk Pak. Karena saya kan baru beberapa kali melakukan coaching terhadap teman sejawat saya. Jadi ada sedikit nervous. Mungkin ada lagi nggak selain itu? Apa aja itu? Mungkin saya agak bingung dalam merangkai kata-kata ya, paling bawa kecil. Dan untuk kemitraan yang seperti Bapak tanyakan tadi, saya rasa pastinya tampaknya nyaman. Lihat tadi dia dengan handphone ya. Iya. Oke. Tapi masih wajar lah kalau kita memang belum sering melaksanakan coachingnya, hal-hal seperti itu wajar. Oh tadi saat saya observasi ada sedikit catatan ya. Ya. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah. Tadi saya lihat Bapak itu sudah melakukan yang namanya coaching dengan sertifikat. Ya. Ya, saya melihat sudah bagus dan lengkap mulai dari tujuan, ya kan? Kemudian identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah Bapak terapkan. Jadi secara keseluruhan sudah bagus. Ya. Kemudian kira-kira potensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching yang ini? Nah, mungkin kedepannya kalau melakukan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Kompetensi kedua Pak setelah kemitraan. Kemitraan dari ya, ada yang namanya proses kreatif. Nah, proses ya. kreatif itu Pak. Nanti kan untuk menggali informasi itu kita harus mempunyai kreativitas dalam berkomunikasi ya Pak. Agar apa yang disampaikan jadi coaching mudah mengerti Pak. Oke lah Pak, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya Bapak bisa lebih baik lagi untuk dalam proses ini. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang disampaikan. Mungkin saja butuh nanti Pak tindakan Pak dari observasi Bapak ini Pak. Karena kan saya rasa saya masih banyak kekurangan yang belum saya kuasai dan harus saya banyak pelajari lagi Pak. Saya mungkin masih butuh bimbingan Bapak ataupun teman-teman yang lainnya terkait kemampuan saya dalam coaching ini Pak. Oke, kita sama-sama belajar ya. Ya Pak. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, sekian saja. Terima kasih. Sisi hingga puncak bukit